Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikadi Perwira. Saya adalah mahasiswa program studi NAS angkatan 2021. Nah, hari ini saya bakal menyampaikan dan menjelaskan mengenai dari INC atau Internal Care. Nah, sebelumnya kita sudah mengkomunikasikan dengan pasien tentang apa yang bakal kita lakukan dan kita perkenalkan ke diri kita sebagai pasien. Nah, kita langsung melakukan ke kala 2. Sebelumnya kita sudah melakukan kala 1 fase aktif. Kita jelasin dulu sama ibu dengan tindakannya. Ibu, ini kita akan melakukan proses kehamilan ya Bu ya. Namun sebelum itu sudah kita lakukan perineal hygiene. Kemudian kita cek juga pada bagian ibunya untuk mengecek apakah ibunya sudah mengalami bukaan berapa. Jika misalnya belum sampai pada bukaan yang berapa, sesuai bukaan yang berapa, kemudian kita suruh ibunya untuk jalan-jalan atau berkeliling-keliling sejenak agar pembukaannya semakin luas atau semakin lebar. Nah, kemudian jika sudah, kita posisikan ibu kembali pada posisi dorsal recumbent. Nah, kemudian kita lakukan perineal hygiene dan kita lakukan VT lagi untuk pengecekan apakah bukaannya sudah berapa. Nah, sebelum itu kita lakukan dulu pembersihan alat dan kita menggunakan APD lengkap. Menggunakan APD. Kemudian kita persiapkan perlak pada ibunya dan underpad, dan di perut ibunya nanti kita persiapkan handuk di atas perut ibunya. Ini kira-kira handuk taruh di perut ibunya. Nah, kita akan perlak. Nah, ini kemudian kita buka juga. Oke, kemudian kita komunikasikan ibu, kita lakukan perineal hygiene dulu ya kepada ibu ya, membersihkan area selangkah ibu. Nah, ini kantong serim sini. Nah, kita bersihkannya mulai dari bagian labia mayora dulu, labia mayora kanan, buang. Kemudian kita bersihkan labia mayora kiri, buang. Kemudian kita lakukan pada bagian dalam labia minora kanan, kemudian labia minora kiri. Nah, sudah itu jangan lupa juga untuk membersihkan bagian garis luris atau klitorisnya. Nah, setelah kita siapkan, kita kembali ke alat. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan VT pada ibunya. Nah, kita cek VT-nya, kita cek apakah ibunya sudah melakukan bukaan lengkap atau tidak. Jika misalnya sudah, kemudian kita bakal terasa yaitu dari air ketubannya. Jika misalnya air ketubannya belum pecah, maka rasanya itu seperti balon yang terisi air. Nah, untuk itu kita lakukan untuk memecah air ketuban pada ibu tersebut. Nah, dengan cara kita siapkan bengkok dulu, kemudian kita ambil setengah koper menggunakan perentang. Kita ambil sama covernya, kemudian kita pecahkan dari air ketuban ibu tersebut. Nah, oke, kita sudah pecahkan. Nah, kemudian kita jelasin juga kepada ibunya tentang proses dari persalinan. Nah, ibu, kita akan melakukan proses persalinan ibu ya. Nah, nanti jika misalnya saya suruh ibu untuk menekan atau misalnya mendorong dengan cara ibu menarik napas yang dalam, kemudian ibu tekan pada bagian bahu, menekan abdomen juga. Nah, kemudian juga selanjutnya kita tanyakan kepada ibu apakah sudah ada tanda-tanda dari persalinan kebut, mulai dari dorongan untuk menekan, kemudian perineum yang menonjol, kemudian ada tekanan pada anus tersebut dan vulvanya sudah membuka atau tidak. Nah, jika misalnya sudah ada tanda tersebut, maka siap untuk melakukan persalinan, dan kemudian jelaskan kembali tentang cara mendorong dan segala macamnya tadi. Nah, setelah itu kita persiapkan juga alatnya. Nah, mulai dari kita suruh ibunya untuk menekan. Nah, ibu tarik nafas yang dalam,
Kemudian ibu lakukan dorongan ya bu ya. Silakan tenang yang ibu. Oke ibu, silakan tarik nafas ibu. Oke ibu, tarik nafas lagi ibu. Oke, buang lagi. Oke, pelan-pelan ibu. Oke, silakan ibu. Ya, tarik nafas lagi ibu. Nah, kemudian setelah kita keluar anaknya, keluar kepala anaknya, kemudian kita cek pada bagian leher dari anaknya tersebut. Nah, kira-kira di bayi tersebut ada nggak plasenta yang melilit lehernya? Jika tali pusat yang melilit dari lehernya, jika misalnya ada tali pusat melilit, kita benarkan dan kita keluarkan. Nah, kemudian bayi akan memutar. Kemudian bayi akan memutar. Nah, kemudian bayi akan melakukan paksi luar, yaitu memutar seperti ini. Nah, kemudian kita ambil bahunya, kemudian kita tarik ke atas untuk melakukan bahu bawah, kemudian tarik ke bawah untuk mengeluarkan bahu dari atasnya. Kemudian jangan lupa juga untuk memegang leher dan kita cari bagian kakinya untuk dilakukan fiksasi. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh bayi tersebut di atas perut ibunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan seperti ini, kemudian kita pasangkan handuk pada bayi tersebut. Pasangkannya. Nah, oke, kita pasangkan ibunya, bayinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan atau pengecekan nilai Apgar pada tersebut. Nah, jika misalnya Apgar sesuai, maka kita lakukan pemotongan tali pusat dan kita berikan langsung kepada ibunya untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah, sebelum itu kita klem dulu 2 jari di atas tali pusat adiknya. Oke, kemudian kita lakukan juga fiksasi pada bagian di sini ya. Oke, kemudian kita lakukan pemotongan atau gunting bagian jadinya. Oke, kalau bisa. Oke, lalu seperti ini. Oke, kemudian kita tutup kita tutup anaknya, kemudian kita berikan kepada ibunya untuk melakukan inisiasi dini. Nah, ibu silakan ibu disampaikan kepada dekat dari ibu ya bu ya, kemudian untuk ibu dapat melakukan inisiasi menyusui. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan melakukan kalau selanjutnya yaitu untuk mengeluarkan dari plasenta ibunya. Nah, jika misalnya ibu tidak ada dorong atau belum ada kemauan, kita suntikan oksitosin. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan oksitosin pada ibu tersebut Nah, kemudian kita suntikan oksitosin tersebut di sepertiga paha dalam pada ibu tersebut. Nah, kita suntikan oksitosin ya ibu ya pada ibu. Ini gunanya nanti agar ibunya ada rangsangan untuk adanya dorongan lagi untuk dapat kita melakukan plasenta ibu ya. Nah, kita suntikan pada ibunya dengan cara intramuskular. Nah, kemudian itu kita tunggu ibunya apakah ada kemauan untuk meneran lagi atau tidak, atau ada mulus lagi atau enggak. Nah, kemudian jika ada, kita ajarkan kembali ibunya dan lakukan seperti yang tadi. Ibu silakan dorong lagi ibu, tarik nafas yang dalam, kemudian bu, dorong. Oke, secara perlahan kita keluarkan. Nah, kita keluarkannya dengan cara seperti mengukur kelapa. Kita putar. Ya. Nah, sebelum itu kita sudah mempersiapkan mangkok di sekitar tangan ibu tadi. Oke ibu, putar lagi. Nah, jika sudah, kita keluarkan, kemudian kita taruh di mangkok tersebut. Nah, sambil itu kita cek bagian plasentanya apakah ada kotiloidon, dan kita cek juga pembuluh darahnya, yaitu 2 arteri 1 vena. Dan kemudian kita cek juga tentang kelengkapan dari plasenta tersebut, apakah ada plasenta yang tertinggal di dalam atau tidaknya. Nah, kemudian juga untuk dapat kita timbang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap plasenta tersebut. Yang kita lanjutkan. Nah, jika misalnya sudah selesai seperti ini, kemudian kita membersihkan alat dan kita komunikasi pada ibunya. Nah, ibu anaknya sudah lahir, plasentanya juga sudah keluar ya ibu ya. Alhamdulillah bayi ibu dalam keadaan normal, nilainya juga bagus ya ibu ya. Plasentanya juga sudah keluar dan sudah timbang. Kira-kira apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Nah, jika bisa ibu tanyakan, saya dulu ya ibu ya. Nah, kemudian kita menyiapkan alatnya. Nah, kita selimutin lagi ibunya untuk selimutin lagi ibunya. Kemudian kita lepaskan dalam dokumentasi pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 telah dilakukan persalinan pada Ibu Y. Nah, keadaan Ibu Y sangat bagus, ibunya dalam keadaan normal. Anak Ibu Y
berjenis kelamin laki-laki dengan berat 4.100 gram dengan panjang 50 cm. Nah, nilai APGAR dari anak tersebut adalah 8 dan kita lakukan dokumentasi dan ditangani oleh Prawira. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.